Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat TVRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita mempergunakan bulan ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, sahabat sekalian, tapi tidak ada pahala yang dia dapatkan dari puasanya. Karena kenapa? Karena dia tidak memperbaiki hablum minallah wa hablum minan nas. Yang paling penting di bulan Ramadan ini kita perbaiki adalah yakni hablum minallah dan hablum minan nas. Banyak orang-orang di sekeliling kita, mereka hanya memperbaiki hablum minallah. Setiap malam mereka datang salat tarawih. Setiap hari dia berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan setiap malam dia bangun untuk melaksanakan salat lail. Tapi dia lupa dengan hablum minan nas, hubungannya sesama manusia. Bisa jadi jamaah TVRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita fokus dengan hubungan kita kepada Allah, kita lupa dengan hubungan sesama manusia. Bisa jadi gara-gara itu Allah tidak menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Saya mengangkat satu kisah di mana oleh Nabi Musa alaihissalam. Dari sekian banyaknya Nabi Allah ciptakan, Nabi Musa alaihissalam yang bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Nabi Musa bertemu dengan umatnya. Umatnya Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, saya mengetahui bahwasanya engkau bisa bercakap langsung dengan Tuhanmu. Kalau begitu ya Musa, coba sampaikan kepada Tuhanmu, saya ini berada di surga keberapa?" Umatnya Nabi Musa ini adalah ahli ibadah. Dia penasaran bahwasanya dia berada di surga keberapa. Lalu Nabi Musa naiklah ke Bukit Tursina. Jadi ketika Nabi Musa ingin bercakap dengan Allah, dia ke Bukit Tursina. Sampai di sana dia menyampaikan pesannya umatnya. Ya Allah, ini ada umatku yang datang kepadaku. Dia ingin mengetahui di surga keberapa dia nanti di surga. Karena dia ini adalah ahli ibadah. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sampaikan kepada umatmu itu bahwasanya dia berada di neraka paling bawah." Nabi Musa, kembalilah Nabi Musa. Dia sampaikan kepada umatnya. Dia bilang, "Wahai umatku, bahwasanya Tuhanku mengatakan engkau berada di neraka paling bawah." Umatnya Nabi Musa langsung menangis, langsung bersujud di tanah. Pemirsa TVRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Musa langsung bersujud di tanah. Dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, dosa apa yang selama ini saya lakukan bahwasanya kenapa bisa saya berada di neraka paling bawah?" Lalu kembalilah Nabi Musa alaihissalam kepada Allah untuk menanyakan langsung. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam salah mendengar kabarnya. Kembalilah Nabi Musa ke Bukit Tursina, bercakap langsung kepada Tuhannya. Dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, apakah betul ini umatku dia berada di neraka paling bawah, yakni neraka Jahannam?" Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, sampaikan kepada umatmu dia berada di surga paling atas, yakni surga Jannatul Firdaus." Nah, kembalilah Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa tadi ketika saya pertama kali datang ke sini engkau mengatakan saya ini berada, umatku ini berada di neraka paling bawah. Kedua kalinya saya datang ke sini engkau mengatakan bahwasanya ini umatku dia berada di surga Jannatul Firdaus." Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ketahuilah ketika tadi perjalananmu ke sini, ini umatmu dia menangis, dia meminta ampun kepadaku. Dia mengatakan ternyata tidak cukup hanya hablum minallah. Dia hanya fokus memperbaiki
hubungannya kepada Allah, tapi ada tetangganya yang kelaparan, yang tidak pernah makan satu hari satu malam, dia lupa dengan hubungannya hablum minan nas, sehingga tadi saya mengatakan dia berada di ahli neraka. Dan dia minta ampun di sujudnya untuk memperbaiki hubungannya kepada manusia. Inti dari kisah ini, sahabat TVRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh apapun, sebaik apapun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau hubungan kita sesama manusia kurang baik, bisa jadi gara-gara itu ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, Allah bisa jadi menolaknya. Karena kenapa? Karena ada satu hablum minan nasta yang kurang kita perbaiki. Mari di bulan Ramadan ini kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Kita samakan hablum minallah wa hablum minan nas. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Siap-siap semua sahabat TVRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq was sa'ada. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.